Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Reva Regam Santika on Reva Cemil Belajar channel. In this video, I would like to share about database introduction. And in this session, I would like to share about SQL operation, which is the ninth session of database introduction. Before we start our study, Reva would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like, subscribe, and activate notification bell so you can be the first to know my update video. And in this video, we will learn about how to understand the SQL operation. And the topic is about SQL introduction, data definition language, create table and alter table, data manipulation language, simple query, insert, update, and delete. And in this video, we will focus to SQL introduction and data definition language. And to make you more understand about this material, don't worry, I will present all the presentation in Bahasa. And here we start to learn about SQL operation. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang SQL introduction. Pengertian SQL, Structure Query Language atau SQL merupakan bahasa standar ditetapkan oleh American National Standard Institute atau ANSI untuk mengakses dan memanipulasi data pada database relasional. Karena sifatnya standar, maka setiap software DBMS harus menerapkan bahasa SQL dengan diperbolehkannya untuk mengembangkan atau menyertakan perintah-perintah yang non-standar. Tujuan dari SQL, idealnya database language dapat memungkinkan user untuk bisa membuat struktur relasi dan database, melakukan operasi penyisipan insertion, perubahan modifikasi, dan penghapusan deletion dari data relasi, kemudian melakukan query sederhana dan rumit. Database language harus melakukan operasi-operasi tersebut dengan usaha yang minimal yang dilakukan oleh user dan sintaks atau struktur instruksi harus mudah dipahami dan dipelajari. Harus portable sehingga memungkinkan untuk pindah dari satu DBMS ke DBMS yang lainnya. Sejarah SQL tahun 1974, The Chamberlain IBM San Jose Laboratory mendefinisikan bahasa yang disebutnya sebagai Structured English Query Language atau SQL. Versi yang telah diperbolehkan SQL 2 ditemukan tahun 1976, tetapi namanya diubah menjadi SQL untuk alasan hukum. Sampai saat ini masih banyak yang menyebut SQL, walaupun ejaan sesungguhnya adalah SQL. IBM secara berturut-turut memproduksi prototipe di DBMS yang disebutnya sebagai sistem R berdasarkan pada SQL 2. Akar dari SQL adalah Square, specifying queries as relational expression di mana mendahului proyek sistem R. Di akhir tahun 70-an, Oracle muncul dengan RDMS komersil pertama yang berbasis SQL. Pada tahun 1987, ANSI dan ISO mempublikasikan standar awal untuk SQL. Dan tahun 1989, ISO mempublikasikan tambahan yang mendefinisikan Integrity Enhancement Feature. Tahun 1992, revisi utama yang pertama dilakukan pada standar ISO dikenal sebagai SQL2 atau SQL 92. Tahun 1999, SQL3 dikeluarkan dengan dukungan untuk manajemen data berorientasi objek atau Object Oriented Data Management. Pentingnya SQL telah menjadi bagian dari arsitektur aplikasi seperti arsitektur aplikasi sistem IBM. Merupakan pilihan yang strategis untuk organisasi besar dan berpengaruh. SQL digunakan untuk standar lainnya dan mempengaruhi pembuatan standar lainnya sebagai definitional tools. Contohnya seperti standar ISO, Information Resource Directory System atau RDS, standar Remote Data Access atau RDA. Penulisan perintah SQL dibagi menjadi dua, ada reserved word dan user defined word. Reserved word itu adalah bagian yang telah ditetapkan oleh SQL dan penulisannya harus sesuai dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian ada user defined word dibuat oleh user dan merepresentasikan nama-nama berbagai objek database seperti relasi, kolom, dan view. Kebanyakan komponen dari perintah SQL itu sifatnya adalah case sensitive, kecuali untuk data literal karakter. Mudah dibaca dengan pengaturan baris dan spasi. Setiap klausa dimulai pada baris baru. Awal dari suatu klausa harus berurut dengan klausa lainnya. Jika klausa mempunyai beberapa bagian, harus ditampilkan pada baris yang berbeda dan diberi spasi pada awal klausa. Kemudian, di SQL ini menggunakan bentuk notasi Backus-Naur Form atau BNF.
Ini kita menggunakan huruf besar untuk merepresentasikan reserved word, kemudian huruf kecil untuk yang user defined word, kemudian mengidentifikasikan pilihan choice di antara beberapa alternatif, kurung kuarawa mengidentifikasikan required element, kurung siku mengidentifikasikan optional element, mengindikasikan pengulangan optional repetition 0 atau lebih. Nah, literal ini adalah konstanta yang digunakan dalam statement SQL. Semua literal non-numerik itu pasti menggunakan tanda kutip tunggal. Kemudian semua literal numerik atau literasi dituliskan dalam tanda kutip. Nah, di dalam data definition language, ini ada fitur peningkatan integritas atau integrity enhancement feature untuk menguji fasilitas disajikan oleh standar SQL dan pengendalian integritas dalam rangka melindungi database dari inkonsistensi. Terdapat 5 jenis batasan integritas. Ada required data yang diperlukan, kemudian domain constraint atau batasan domain, entity integrity, referential integrity, dan general constraint. Nah, required data ini ada beberapa kolom harus diisi suatu nilai yang valid yang tidak diizinkan untuk berisi null. Contoh, misalkan saya punya field namanya adalah possession. Tipe datanya adalah var karakter sebanyak 10 digit dan di sini ada not null, berarti tidak boleh kosong. Oke. Nah, kemudian ada domain constraint. Ini adalah tiap-tiap kolom mempunyai suatu domain untuk menjamin integritas domain dengan memberikan tipe data, format dengan constraint, check, dan rules. Sebagai contoh, misalkan saya ingin menetapkan gitu ya, mengecek gitu ya bahwa untuk jenis kelamin hanya bisa diisi oleh dua jawaban saja, yaitu adalah male dan female. Oke, maka saya buatnya adalah Jekyll. Jekyll ini adalah fieldnya, kemudian sini tipe datanya adalah karakter, check, Jekyll in M dan F. Jadi kalau misalkan saya menginput selain dari M dan F, maka tidak bisa. Entity integrity ini adalah integritas entity mendefinisikan sebuah baris sebagai instan unik dari sebuah entitas untuk sebuah tabel. Integritas entitas menjaga integritas dari kolom, identifier, atau kunci utama dari sebuah indeks. Cara dengan memakai indeks constraint unique, constraint primary key, atau property identity. Contoh primary key kode staff ini berarti saya menentukan bahwa field kode staff itu menjadi primary key. Nah, berikutnya adalah referential integrity. Nah, di dalam SQL Server, integritas referential didasarkan pada hubungan antara kunci utama, foreign key, dengan kunci utama primary key, atau antara kunci tamu dengan kunci unik atau unique key. Nah, integritas referential menjamin nilai-nilai kunci selalu konsisten di setiap tabel. Nah, konsistensi ini menjamin tidak ada referensi ke nilai yang tidak ada. Misalnya sebuah kunci berubah, maka semua data yang mengacu ke kunci tersebut harus berubah. Contohnya sini misalkan foreign key kode barang, reference tabel barang. Ini berarti saya menentukan bahwa saya di sini kode barang ini sebagai field kode barang sebagai foreign key yang berada reference itu berarti kita mengacunya ke tabel apa? Ya, ke tabel barang. Berarti field kode barang ini adanya di dalam tabel barang. Oke, dan dia ditentukan sebagai foreign key di tabel yang lainnya. Nah, contoh referential integrity, SQL Server mencegah beberapa hal berikut. Misalkan kita tidak bisa menambah data ke sebuah tabel anak tetapi tidak ada record yang sesuai dengan tabel utama. Misalkan di dalam tabel penjualan Anda menambahkan data penjualan barang dengan kode A015, tapi di tabel barang tidak ada data dengan kode tersebut. Misalkan contohnya kalian ingin membeli barang dengan nama kodenya A015, gitu ya. Tapi di dalam tabel barangnya A0115 nggak ada, gitu. Maka kita tidak bisa menambahkan kode A015 di dalam tabel anak, berarti tabel transaksi, tapi di dalam tabel barangnya nggak ada. Gitu ya. Kemudian mengubah nilai di tabel utama sehingga data di tabel anak tidak mempunyai induk. Misalnya tabel penjualan barang ada data barang dengan kode A001, lalu Anda mengubah data di dalam tabel barang, kode A01 menjadi A100, padahal di tabel penjualan masih ada A100. Oke, terus kemudian SQL Server mencegah beberapa hal berikut ya, menghapus data di tabel utama dan tabel anak masih mempunyai data yang berhubungan. Misalnya ada menghapus data barang dengan kode A005, sedangkan di tabel penjualan masih ada data penjualan dengan kode A005. Misalkan di dalam tabel barang kalian punya barang dengan namanya kode A005, tapi kemudian kalian hapus di tabel masternya,
Sedangkan di double transaksinya A005 ini masih ada. Nah, maka si A005 ini akan kehilangan link gitu ya ke tabel utamanya, ke tabel barang. Karena apa? Karena jadi dia tidak bisa menampilkan A005 itu nama barangnya apa, harganya itu berapa, dia nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam tabel utamanya atau tabel barangnya itu A005 udah nggak ada. Nah, general constraint, Anda dapat mendefinisikan integritas untuk menyatakan rule bisnis selain kategori integritas yang ada. Contoh misalkan Dream Home mungkin punya aturan yang mencegah seseorang atau anggota staff memanage lebih dari 100 properti pada waktu yang sama. Maka kalian bisa nanti menambahkan create assertion atau kemudian masukkan assertion name, check, search condition, create assertion staff misalkan ya contoh ya, create assertion staff no handling too much, check not exist select, staff nomor, from dari tabelnya adalah property for rent, group by staff nomor, having count-nya itu harus lebih besar daripada 100. Oke, sekarang kita akan masuk ke sintak-sintak umum dari DDL. Oke, saya harapkan kalian sudah menginstal SQL Yolk gitu ya, yang sudah saya berikan di link di e-learning kalian. Oke, silakan kalian install di laptop kalian masing-masing. Oke, nah di sini di dalam DDL disebutnya sebagai Data Definition Language. Ini adalah bahasa SQL yang digunakan untuk mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan pembuatan sebuah database. Oke, sintak dasarnya itu adalah create, alter, dan drop. Ya, sintak dasarnya adalah create, alter, dan drop. Nanti kita kombinasikan apakah kita mau buat database, jadi create database, apakah mau buat table jadi create table, apakah ingin buat index jadi create index, apakah membuat view jadi create view, kemudian apakah mau merubah struktur dari tabelnya maka adalah dinamakan dengan alter table. Drop itu untuk menghapus, jadi apakah mau menghapus database, apakah ingin menghapus tabel, menghapus index, atau menghapus view-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan di SQL Yolk-nya. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum di dalam pembuatan SQL. Nah, sekarang kalian silakan buka SQL Yolk kalian. Nah, ini adalah tampilan awal dari SQL Yolk, gitu ya, pada saat kalian baru pertama kali menginstal. Nah, pada saat kalian menginstal, kalian install dulu XMPP-nya, gitu ya. Setelah itu kalian baru menginstal SQL Yolk-nya. Oke, nah kemudian kalian klik New di sini. Oke, kemudian kalian tidak usah rubah namanya apapun, kalian bisa klik New Connection aja. Oke, di sini ada localhost, secara otomatis akan dibuat localhost, root, gitu ya. Kemudian kalian tinggal klik connect saja. Oke, nah ini adalah tampilan dari SQL Yolk, ya. Nah di sini ada query, ada jendela query di sini. Nah di sini ada yang sebutnya sebagai database di sini ya. Di sini ada yang namanya apa tadi bilangnya di sini banyak database di sini. Jadi kalau misalkan database browsernya di sini gitu ya, kalian bisa lihat di sini ada banyak database-nya. Ada database penggajian, ada MySQL dan sebagainya. Oke, kemudian di sini adalah query. Nah, di bagian inilah nantinya kalian akan mengetikkan perintah query-nya. Kemudian ada query builder di sini, kemudian ada schema designer. Nah, nanti kalian bisa membuat schema designer gitu ya, tapi langkah pertamanya itu adalah kalian bisa membuat dulu tabelnya melalui query ya di perintah SQL-nya. Oke, nah. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke dalam perintah untuk membuat database ya. Pertama kita buat database-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya ada dua cara untuk pembuatan database. Pertama, kalian mengetikkan namanya perintah create schema. Nah, ini disebutnya sebagai reserved word. Ya, ditulis dalam huruf besar semua, ya. Dan secara otomatis dia akan berwarna biru. Kemudian ini disebutnya sebagai data yang kita definisikan sendiri atau user define. Oke, jadi kalian bisa membuat namanya latihannya jual, gitu ya. Kemudian berikutnya kalian juga bisa membuat database dengan perintahnya adalah create database. Oke, nah di sini
Nah, karena kalian membuat dua buah database, maka sebaiknya nama database-nya harus berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, nah sekarang sebagai contoh kita akan buat create schema ya. Nah, caranya perintahnya adalah setelah kita mengetikkan ini kita blok, gitu ya. Terus kemudian kita running. Oke, kita running. Ya, kita running hasilnya. Di sini untuk cara merunningnya kalian bisa mengklik tombol execute current query di sini, gitu ya. Atau kalian bisa menekan tombol F9 di keyboard kalian. Oke, pertama di blok dulu ini satu, gitu ya. Terus kemudian kalian mengklik tombol execute current query. Oke, jika perintah asing adalah one row affected, ini berarti sudah sukses atau sudah berhasil dalam membuat sebuah database. Oke, nah caranya gimana? Lihatnya di mana? Kok nggak ada, Bu? Ini harus di-refresh dulu. Maka klik kanan, pilih Refresh Object Browser. Kalian bisa mengklik di root at localhost, klik kanan, pilih Refresh Object Browser, pilih F5. Atau tekan tombol F5 di keyboard kalian. Oke, maka nanti akan muncul sini latihan usual. Sama ya yang tadi dibuat. Oke, berikutnya adalah untuk yang create database usual. Oke, ini kita running lagi. Oke, one row affected. Oke, berarti ini sukses. Oke, kita refresh object. Nah, tadi ada latihan usual ya. Nih, lat usual dengan usual 1. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, sekarang kalian coba latihan gitu ya di SQL kalian untuk membuat database. Oke, membuat dua database. Pertama adalah latihan usual dan usual 1. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan menampilkan database apa saja yang kita punya. Oke, maka perintahnya itu adalah perintah membuat database yang kita baru buat, perintahnya adalah show databases. Oke, di belakangnya tambahkan S. Oke, karena jamak. Oke, saya blok, kemudian saya running. Oke, maka database-nya ada information schema, CD call, yang tadi kita buat ya latihan usual, kemudian ada MySQL, usual 1, kemudian penggajian, PHP admin, test, dan reboot. Ini adalah database yang ada di dalam database browser kita. Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana caranya untuk membuka database yang sudah pernah kita buat. Gitu ya. Maka perintah untuk membuat database, itu adalah use. Nah, namanya adalah kita gunakan use, terus kita panggil nama database-nya apa. Oke. Kalau saya klik ini use usual, saya running. One row affected. Nah, berarti untuk melihat mana Bu database-nya kok nggak kebuka. Nah, kita lihat di sini. Kalau sudah berubah tadi usual 1 berarti sudah terbuka database usual 1. Nah, pada saat kita membuat sebuah tabel nantinya, pastikan bahwa database yang kita tuju, gitu ya, itu yang sedang aktif. Gitu ya. Karena nanti takutnya pada saat kalian membuat tabel, kemudian kalian tidak memperhatikan atau belum membuka database yang kita tuju, nanti khawatirnya nanti dia akan masuk gitu ya ke database yang lainnya. Nah, atau bisa juga untuk membuka database kalian tidak perlu membuat perintah use usual 1, use kemudian memanggil nama database-nya apa, kalian bisa menggantinya di sini saja. Oh, saya misalkan mau usual 1. Oh, saya mau di latihan usual. Gitu ya. Itu bisa kalian gunakan dengan menggunakan tombol drop down di sini. Langkah berikutnya adalah kita akan menghapus database. Menghapus database perintahnya itu adalah drop. Sebagai contoh saya ingin menghapus database usual 1. Ini bukan usual 11 ya, tapi usual 1. Maka saya perintahnya adalah drop database, kemudian nama database-nya apa. Bukan nama field ya, tapi nama database-nya apa. Drop database usual 1. Maka kemudian saya
saya running. Oke, no row affected berarti sudah berhasil. Oke, nah, Bu, tapi kok new jual 1 masih ada, ini perlu di-refresh. Oke, maka new jual 1-nya sudah tidak ada lagi. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam pembuatan tabel. Nah, untuk pembuatan tabel di sini gitu ya, pertama-tama kita harus punya dulu gitu ya, gambaran gitu ya, atau desain dari database yang akan kita buat. Nah, desainnya ini adalah terdiri atau disebutnya sebagai logical ya, logical design dari sebuah database gitu ya. Ini yang menunjukkan hubungan antar setiap tabel. Ya, ada pelanggan, ada pesan, ada produk sini ya, kemudian ada detail pesannya, kemudian ada faktur dan kwitansi. Oke, nah kita akan buat tabel di dalam sebuah database berdasarkan dari logical design di bawah ini. Oke, ini adalah logical design-nya, dan physical design-nya akan kita buat dengan menggunakan bahasa SQL. Oke, nah sekarang kita perhatikan dari desain database berikut ini. Di sini ada dari desain database ini gitu ya, kita tentukan dulu gitu ya, tabel mana yang merupakan tabel master. Tabel master itu adalah tabel yang jarang sekali berubah datanya. Nah, cirinya adalah biasanya dia itu hanya memiliki satu primary key. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ada produk. Ya, sini ada produk, ada pelanggan. Nah, ini adalah tabel masternya. Kemudian tabel transaksi terlihat di sini ada ID pesan yang terhubung ke pelanggan dan juga ke produk. Oke, ini berarti dia adalah tabel transaksi. Kemudian di sini juga dia terhubung juga ke faktur, ini adalah tabel transaksi. Kemudian terhubung juga ke kwitansi, ini juga tabel transaksi. Di tabel pesan terbentuk gitu ya dari hubungan antara tabel pesan dengan tabel produk. Oke, berarti langkah pertama adalah kita akan buat dulu tabel produk dan tabel pelanggan sebagai tabel masternya. Oke, sekarang kita kembali ke SQL Yoke-nya. Oke, berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam pembuatan tabel master yang pertama, itu adalah tabel barang. Oke. Oke, di dalam tabel barang, di sini kalau kalian lihat, oke, ini saya di dalam tabel barang ini terdiri dari ID produk, nama produk, satuan, harga, dan stok. Oke, maka kita buatnya di sini adalah create table. Oke, create table. Kemudian di sini nama tabelnya adalah produk. Kemudian di sini ada ID produk, karakter 5, not null, itu berarti saya mendefinisikan bahwa ID produk, tipe datanya adalah karakter sebanyak 5 digit. Kemudian not null, itu berarti tidak boleh kosong. Oke, ini berarti kita mendefinisikan atribut gitu ya, atau properti gitu ya, untuk si field yang pertama gitu ya, atau kolom yang pertama. Koma, berikutnya kita masuk ke kolom yang kedua, penjelasan kolom yang kedua, atau field yang kedua. Nama produk var karakter 30 not null. Oke, koma. Kemudian satuan, di sini ada enum. Ini berarti nanti kita akan membuat sebuah pilihan gitu ya, apakah nanti diisi dengan piece, unit, rim, dan pack. Kemudian not null. Kemudian di sini ada harga, numerik, tipe datanya adalah numerik sebanyak 10 digit. Oke, koma 0 berarti tidak ada angka di belakang koma. Not null, defaultnya tidak boleh kosong, defaultnya adalah 0. Jadi kalau misalkan sananya tidak diisi, maka nilainya defaultnya adalah 0. Stok integer, stok tipe datanya adalah integer sebanyak 3 digit. Kemudian not null, tidak boleh kosong, defaultnya 0. Kemudian dari semua field yang ada di dalam tabel produk, kita setting gitu ya, bahwa si ID produk itu menjadi primary key. Oke, kemudian koma.
Oke, berikutnya adalah di sini kita membuat yang namanya constraint check ID product. Nah, constraint check ini digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data pada dalam tabel. Ini berarti si ID produknya itu nilainya harus ada. Kemudian cek ID produknya, kemudian mengecek bahwa ID produknya harus bernilai gitu, like BR. Oke, berarti 2 digit pertama itu adalah BR. Kemudian 0 sampai dengan berarti kan 3 digit berikutnya adalah angka. Berarti 0 sampai dengan 9, 0 sampai dengan 9, 0 sampai dengan 9. Oke, nah berikutnya adalah kita akan buat dengan nama engine-nya dari MySQL-nya itu adalah InnoDB. Oke, kemudian default karakter set sama dengan Latin 1, bukan Latini ya, tapi Latin 1. Oke, nah ini berarti gitu ya, ini tergantung dengan untuk Latin 1 itu maksudnya adalah tergantung dengan OS dari MySQL kita. Karena kita menggunakan Windows, maka kita menggunakannya adalah Latin 1. Oke. Nah, untuk engine-nya kita akan menggunakan InnoDB. Karena apa? Karena nantinya kita akan menyambungkannya gitu ya, itu dengan menggunakan skema designer. Nah, skema designer hanya bisa menerima tabel yang formatnya adalah InnoDB. Oke. Nah, berikutnya di sini kenapa ada karakter dan var karakter. Nah, untuk karakter itu biasanya digunakan gitu ya untuk tipe data yang di mana isi data yang itu nilainya adalah harus 5 digit misalkan. Oke, sudah pasti nilainya 5, tidak boleh kurang. Oke, nah kalau misalkan di sini var karakter itu berarti kan kita men-setting 30 itu berarti boleh lebih bukan lebih ya, kurang dari 30 karakter. Oke, kalau misalkan kita men-setting ID karakter misalkan dengan menggunakan varchar, tapi misalkan yang kita isinya misalkan kurang dari 5 gitu, kalau kita pakai karakter tapi kurang dari 5 digit, oke, maka nanti di bagian database-nya untuk field itu nanti akan bagian yang kosong-kosong. Jadi kalau untuk karakter 5 adalah untuk memastikan bahwa untuk si ID produknya gitu ya, panjangnya 5 karakter itu tidak boleh ada yang kosong. Oke, jadi certainly gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah berikutnya kita akan memasukkan gitu ya, si database-nya, si field-nya ini gitu ya, field yang ada dalam tabel produk ini ke dalam database. Nah, nama database-nya adalah lat new jual yang masih ada ya kan, tadi kan yang new jual 1 udah kita hapus. Berarti ini kita blok. Oke, kemudian kita running. Oke, zero row affected, ini berarti sukses. Kalau salah, kalau misalkan error, ini nanti kan ada pesan error di bawah sini. Oke, ini cukup 1 kali aja di running, karena kalau misalkan berkali-kali nanti si SQL-nya akan baca, kita memerintahkan beberapa kali perintah gitu ya, dengan nama tabel yang sama, itu nggak bisa error. Oke, nah kemudian kita cek, ini kita refresh dulu. Oke, kemudian di sini kita lihat lat new jual, di sini ada tables. Oke, sudah ada tabel produknya. Udah ada kolomnya. Tadi kolom yang kita definisikan bahwa ID produk, tipe datanya adalah karakter, dia kita definisikan sebagai primary key. Kemudian ada nama produk, var karakter 30, satuan, enum, piece, unit, rim, dan pack, harga desimal gitu ya, 10,0, kemudian stok integer 3. Sini indeksnya adalah primary key-nya adalah ID product. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang pembuatan tabel pelanggan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan tabel yang kedua, itu adalah tabel pelanggan. Oke. Nah, di dalam tabel pelanggan, maka pembuatannya adalah create table pelanggan, kemudian ID pelanggan, karakter 5, not null, koma. Ya, jadi untuk memisahkan pendefinisian properti antara satu field dengan field yang lain, itu diakhiri dengan koma. Kemudian nama pelanggan, var karakter 30, not null, koma. Alamat
teks not null, telepon varchar karakter 15 not null, email var karakter 20 not null, kemudian saya menentukan bahwa field yang akan dijadikan sebagai primary key di tabel pelanggan itu adalah primary key ID pelanggan, constraint cek ID pelanggan, dengan menentukannya cek ID pelanggan like PL, dua digit pertama itu adalah PL untuk pelanggan, 0 sampai dengan 9, 0 sampai dengan 9, 0 sampai dengan 9 ini berupa angka. Engine-nya sama dengan InnoDB, default, charset sama dengan Latin 1. Maka kita running. Pastikan bahwa database latihan usual yang kita buka gitu ya, untuk kita masukkan ke dalam tabel atau ke dalam database latihan usual. Ini kita running. Nah, kemudian ini belum tampil Bu, maka ini kita refresh. Maka sekarang kita punya dua tabel pelanggan dan juga tabel produk. Cukup mudah dipahami bukan? Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan atau pembuatan tabel transaksi. So, this is the end of video learning about SQL operation part 1. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my upload video, and certainly I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon at the part 2. Bye bye.